Bayangkan kamu bisa mendapatkan jawaban atas masalah hidup kamu saat kamu tertidur. Kedengarannya ini mustahil, tapi inilah yang diajarkan oleh Joseph Murphy, PhD, salah satu psikolog pikiran bawah sadar paling berpengaruh di abad ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik dari salah satu ceramahnya Joseph Murphy. Topiknya adalah bagaimana alam bawah sadar kamu bisa meramalkan masa depan dan bagaimana cara mendengarkan suara intuisi yang benar-benar berasal dari dalam diri kamu. Teman-teman, ini bukan mistik, bukan juga sihir. Ini adalah psikologi pikiran yang sudah dibuktikan melalui eksperimen yang benar-benar nyata. Pertama, kamu harus pahami dulu satu prinsip, yaitu pikiran bawah sadar tidak pernah tidur. Ia bekerja 24 jam, dan yang lebih penting lagi, ia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dengan pengalaman yang kamu bayangkan secara jelas, detail, dan berulang-ulang. Artinya, apapun yang kamu latih secara terus-menerus dalam pikiran kamu, seperti dialog, ketakutan, atau keberhasilan, alam bawah sadar itu akan mencatatnya sebagai sebuah pengalaman, kenyataan secara psikologis, dan kemudian berusaha mewujudkannya di dunia luar tanpa kita sadari. Ini bukan teori sembarangan, teman-teman. Eksperimen hipnotis membuktikan ketika seseorang disugesti bahwa air biasa adalah rumput pemicu alergi, tubuhnya benar-benar menunjukkan reaksi alergi. Sugesti itu senyata pengalaman fisik. Nah, teman-teman, Murphy menemukan bahwa momen paling ampuh untuk berbicara dengan alam bawah sadar itu adalah tepat sebelum kamu tertidur. Karena di saat itulah batas antara pikiran sadar dan bawah sadar menjadi sangat-sangat tipis. Pikiran dalam kondisi reseptif maksimal, teman-teman. Kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang teknik-teknik Murphy ini, bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar, saya ada e-book Kekuatan Pikiran Bawah Sadar karya Joseph Murphy yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Caranya sendiri sangat sederhana. Yang pertama, tenangkan diri baik dengan pola napas 4-4-6, tarik 4, tahan 4, kemudian lepaskan 6. Atau sekedar hitung mundur dari 10 sambil merilekskan tubuh. Yang kedua, nyatakan permohonan kamu dengan jelas, detail, dan sangat spesifik. Misalnya, tentang pekerjaan, keputusan besar, atau masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Yang ketiga, ucapkan dengan keyakinan bahwa alam bawah sadar kamu akan menjawab. Entah lewat mimpi, intuisi pagi hari, atau kejadian yang terasa seperti kebetulan. Yang keempat, tidur sambil mengulang satu kata kunci. Misalnya, jawaban, 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 atau petunjuk, petunjuk. Sederhana, tapi hasilnya mengejutkan, teman-teman. Dr. Murphy mencatat bahwa banyak sekali kisah nyata dari pasiennya. Misalnya, saya ambil 2 contoh yang paling menarik, teman-teman. Kisah pertama, ada seorang apoteker yang ingin tahu saham emas mana yang paling menguntungkan. Setiap malam ia berbicara kepada alam bawah sadarnya untuk menunjukkan jawaban. Dan ternyata suatu malam ia bermimpi seorang pria itu datang membawa grafik, menunjukkan nama saham dan harga saat ini dan harga puncaknya di masa depan. Ia langsung membeli saham itu dan harganya benar-benar naik persis seperti di dalam mimpinya. Keuntungannya jauh melampaui gaji tahunannya. Kemudian ada kisah kedua yang menarik, teman-teman. Ada seorang wanita muda kehilangan akte tanah warisan ayahnya. Tidak ada yang tahu dokumen itu di mana. Murphy menyarankan teknik ini sebelum tidur, dan setelah 2 minggu konsisten dilakukan, sang ayah muncul dalam mimpinya dan berkata, dokumennya itu ada di Alkitab keluarga, halaman 150, di dalam amplop yang sangat kecil. Kemudian wanita itu terbangun, membuka kitab sucinya, dan semua dokumen ternyata ada di sana. Benar, teman-teman. Ini bukan keajaiban. Ini adalah cara kerja alam bawah sadar yang menyimpan informasi yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran sadar kita. Teman-teman, sekarang pertanyaan pentingnya. Bagaimana cara membedakan suara intuisi yang asli dengan suara ketakutan yang menyamar? Dr. Joseph Murphy, PhD, menjelaskan dengan sangat-sangat jelas. Suara ketakutan itu bersifat keras, berulang, penuh skenario buruk, dan mungkin saat kamu sedang stres atau panik. Tetapi suara intuisi itu bersifat benar-benar sangat tenang, singkat, konsisten, dan muncul justru saat pikiran rileks, seperti saat di toilet, saat mandi, saat berjalan, atau tepat setelah bangun tidur, teman-teman.
Ada sebuah kisah menarik, seorang wanita yang hendak menikah mendapatkan mimpi berulang selama 10 malam berturut-turut. Sebuah simbol spiritual yang ia abaikan karena terasa tidak masuk akal. Ternyata, itu adalah peringatan dari alam bawah sadarnya bahwa hubungan itu akan mengorbankan integritas dirinya. Dan ketika ia mengikuti intuisi itu, hidupnya benar-benar berubah total menjadi jauh lebih baik lagi. Pelajarannya, mimpi yang berulang adalah alarm dari dalam diri kamu sendiri. Jangan diabaikan teman-teman. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Yang pertama, alam bawah sadar kamu itu adalah sistem navigasi benar-benar paling canggih yang kamu miliki. Ia itu bekerja sepanjang waktu. Kamu hanya perlu belajar komunikasi dengannya. Kemudian yang kedua, momen sebelum tidur adalah benar-benar pintu gerbang atau pintu masuk yang sangat baik. Gunakan itu untuk menanamkan pertanyaan, bukan kekhawatiran teman-teman. Yang kemudian, yang ketiga, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ia bisa berisi solusi, peringatan, bahkan gambaran masa depan yang terkait dengan fokus pikiran kamu saat ini. Dan malam ini, cobalah satu hal teman-teman. Pilih satu masalah yang sedang kamu hadapi. Sebelum tidur, ucapkan dengan tenang, alam bawah sadarku yang maha bijaksana, tunjukkanlah padaku jawabannya. Aku siap menerima, lalu tidur dengan keyakinan bahwa jawaban itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Catat apapun yang terjadi, di dalam mimpi, dalam intuisi pagi, atau dalam kejadian yang tampak seperti kebetulan di hari berikutnya. Teman-teman, kalau konten ini benar-benar membuka sudut pandang kamu, bagikan ke orang-orang yang menurut kamu perlu mendengarkan ini teman-teman. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.